Oke, nama Mimo Skin berasal dari bahasa Korea di mana Mimo Skin berarti cantik dan skin berarti kulit. Nama ini dipilih dengan tujuan untuk mencerminkan fokus utama bisnis kami, yaitu memberikan perawatan kulit yang membuat kulit Anda menjadi lebih cantik, sehat, dan bercahaya. Logo Mimo Skin menggunakan huruf M dengan S dengan kata Mimo Skin yang terletak di tengah kedua huruf tersebut. Menjadikan perusahaan skincare yang terpercaya di semua kalangan masyarakat dalam menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, memberikan solusi skincare inovatif yang membantu setiap individu meraih kulit yang sehat. Lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari proposal ini. Yang pertama itu visinya, menjadikan perusahaan skincare yang terpercaya di semua kalangan masyarakat dalam menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, memberikan solusi skincare inovatif yang membantu setiap individu meraih kulit yang sehat. Kemudian, untuk misinya, yang pertama, memberi layanan pelanggan yang unggul dan edukasi tentang perawatan kulit yang tepat. Kemudian yang kedua, mengembangkan produk skincare yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi yang mengatasi berbagai masalah kulit. Kemudian yang ketiga, mendorong kepercayaan diri dan kesejahteraan pelanggan kami dengan produk dan layanan yang berkualitas. Kemudian yang keempat, mendorong kesadaran tentang perawatan kulit yang sehat dan mempromosikan konsep kepercayaan diri melalui pendidikan dan pengetahuan tentang kecantikan yang sehat. Mimo Skin mempunyai 4 varian series. Yang pertama ada Acne Series. Nah, untuk Acne Series ini bertujuan untuk orang-orang yang mempunyai masalah kulit seperti jerawat dan kemerahan pada wajah. Series ini terdiri dari facial wash, toner, moisturizer, dan serum. Selanjutnya ada whitening series atau brightening series. Nah, sesuai namanya, series ini tuh khusus untuk orang yang mau mencerahkan kulitnya. Variannya juga sama, ada toner, facial wash, serum, dan moisturizer. Kita memiliki beberapa produk. Yang pertama ada Mimo Skin Acne Series, yaitu rangkaian perawatan kulit yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah jerawat. Produk-produk ini diformulasikan untuk membantu membersihkan pori-pori, mengurangi kemerahan, dan mengatasi permasalahan kulit yang berkaitan dengan jerawat. Yang berikutnya yaitu Mimo Skin Whitening Series. Ya ini rangkaian perawatan kulit yang dirancang khusus untuk mencerahkan kulit dengan bahan-bahan berkualitas untuk mengurangi hiperpigmentasi, noda gelap, dan memberikan tampilan kulit yang lebih cerah dan merata. Selanjutnya ada Mimo Skin Sensitive Series, yaitu rangkaian perawatan kulit yang dirancang khusus untuk menangani kulit sensitif. Formulanya diformulasikan dengan bahan-bahan yang lembut namun efektif untuk membantu meredakan kemerahan, iritasi, dan menjaga kelembapan kulit. Terus selanjutnya ada Mimo Skin Anti-Aging, yaitu Anti-Aging Series, di mana rangkaian perawatan kulit yang dirancang khusus untuk mencegah penuaan dini pada kulit yang sensitif. Rangkaian ini membantu mengurangi garis halus, kerutan, dan memberikan kelembapan ekstra yang dibutuhkan oleh kulit sensitif, serta merangsang regenerasi sel kulit untuk meningkatkan elastisitas dan kecerahan. Itu adalah beberapa contoh produk yang unggulan kami, beberapa contoh produk yang Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur organisasi di dalam usaha Mimo Skin. Ada apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama ada owner dari Mimo Skin. Nah, owner ini adalah pemilik dari usaha tersebut. Nah, owner ini bertugas untuk mengembangkan sebuah riset baru atau inovasi baru, dan juga berfungsi untuk mengembangkan sebuah strategi baru untuk
produk tersebut masuk ke dalam pasar. Nah, owner ini tidak bisa bekerja sendirian, melainkan ada beberapa tim untuk menyukseskan sebuah usaha. Ada beberapa tim, mari kita bahas. Yang pertama ada tim produksi. Nah, untuk tim produksi dan juga tim kualitas. Nah, di tim produksi dan kualitas ini dibagi lagi nih, ada staf produksi dan juga staf pabrik. Nah, berfungsi untuk memantau sebuah proses memproduksi dan juga melakukan pengujian apakah barang tersebut tuh layak atau tidak untuk dijual. Dan juga kita melayani para pelanggan jika ada keluhan tentang produk kami. Yang kedua ada tim pemasaran dan juga penjualan. Nah, tim pemasaran dan penjualan ini dibagi lagi, ada staf penjualan dan juga staf di bagian distribusi. Nah, tim pemasaran ini berfungsi untuk meriset sebuah pasar sebelum barang tersebut masuk ke dalam pasar tersebut, dan juga memahami persaingan di dalam pasar tersebut. Karena banyak beberapa skincare yang masuk ke Indonesia, maka dari itu kita harus meriset terlebih dahulu sebelum kita menjual. Selanjutnya ada staf penjualan. Nah, staf penjualan ini berfungsi sebagai memasarkan sebuah produknya melalui media sosial ataupun dengan tatap muka ke pelanggan. Yang ketiga itu ada tim layanan pelanggan dan juga tim layanan. Yang ketiga ada tim layanan pelanggan. Nah, yang berfungsi untuk sebagai memproses pemesanan dan juga menyusun status pemesanan kalian. Selanjutnya ada sebuah tim yang namanya tim pelatihan dan edukasi yang berfungsi sebagai melayani pelanggan jika ada keluhan, dan juga kita akan memberikan sebuah edukasi baru terkait jenis skin mereka supaya tidak salah untuk memilih skincare. Selanjutnya ada tim riset dan pengembangan. Nah, tim riset pengembangan ini berfungsi untuk meriset sebuah pasar sebelum barang tersebut masuk ke dalam pasar dan melakukan sebuah inovasi baru terhadap barang tersebut. Nah, inovasi ini bisa dari tempatnya yang kita ubah ataupun isi dari kandungan skincare tersebut. Selanjutnya ada yang kelima, ada tim administrasi dan keuangan. Nah, administrasi ini berfungsi untuk mencatat pengelolaan keuangan di dalam sebuah perusahaan dan juga perencanaan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Untuk membangun sebuah bisnis, tentunya perlu perencanaan keuangan. Apa aja sih perencanaan keuangan yang ada pada bisnis Mimoskin ini? Yaitu yang pertama, ada sumber pendanaan, yaitu ada modal dan pinjaman. Modal sebesar 80%, yaitu 800 juta. Kemudian pinjaman sebesar 20%, atau 200 juta. Jumlah total sumber pendanaan yaitu 1 miliar. Untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, ada bangunan plus desain ruangan sebesar 500 juta, kemudian ada sofa plus meja sebesar 3 juta, kemudian ada TV 2.500.000, untuk komputer 13.500.000, ada AC 18 juta, dan kulkas 2.600.000. Total untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi adalah 539.600.000. Lalu ada kebutuhan biaya operasional. Biaya operasional meliputi gaji karyawan sebesar 210 juta, lalu biaya pemasaran sebesar 30 juta, kemudian biaya penyimpanan sebesar 2 juta, lalu biaya pemeliharaan sebesar
9 juta, kemudian ada biaya pengembangan atau riset sebesar 1 juta. Jumlah total untuk kebutuhan biaya operasional adalah 252 juta. Lalu untuk kebutuhan biaya perizinan dan produksi, untuk biaya pembuatan sampel masing-masing produk itu sebesar 500.000. Sedangkan produk kami ada 16. 500.000 dikali 16 adalah 8 juta. Untuk BPOM, masing-masing produk 2.500.000. Dikali 16 ada 40 juta. Untuk merek dan paten atau HKI sebesar 5 juta. Lalu label halal yaitu 2 juta untuk masing-masing produk. Totalnya adalah 32 juta. Untuk produksi 200 juta. Lalu total jumlah kebutuhan biaya perizinan dan produksi sebesar 285 juta. Lalu berapa harga jual produk dari skincare Mimoskin ini? Untuk paket acne series dijual sebesar 450.000. Kemudian untuk paket whitening series sebesar 460.000. Lalu untuk paket sensitive series sebesar 430.000. Untuk paket anti-aging series sebesar 500.000. Nah, bagaimana harga per produknya? Untuk harga serum 175.000, kemudian ada moisturizer dengan harga 200.000, kemudian ada cleanser dengan harga 80.000 dan toner dengan harga 80.000. Jumlah totalnya adalah 2.325.000. Nah, itu adalah contoh perencanaan keuangan dalam bisnis skincare Mimoskin ini. Adapun STP dari Mimoskin ini yang pertama, target pertama kami yaitu wanita yang berusia dari 18 tahun hingga 35 tahun dan wanita yang memiliki niat dalam kecantikan dan perawatan kulit, serta berfokus juga untuk diberikan pada wanita yang tinggal di perkotaan dengan gaya hidup yang sibuk dan memadai. Lanjut pada segmentasi yang berdasarkan demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi, di mana Mimoskin ini berfokus pada usia dari 18 tahun hingga 35 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Selanjutnya mempunyai gaya hidup yang berdasarkan segmentasi melibatkan pemahaman tentang perawatan kulit. Lanjut pada tipe kulit, segmentasi berdasarkan tipe kulit seperti kulit berjerawat, berminyak, kering, dan sensitif. Lanjut pada positioning, yaitu dengan alami, ramah lingkungan. Mimoskin ini memposisikan dirinya sebagai produk skincare yang ramah lingkungan dengan penggunaan bahan-bahan secara alami dan keberkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir, efektif dan berkualitas tinggi. Produk ini sebagai produk yang efektif, memberikan hasil yang nyata dan dibuat dengan standar kecantikan oleh kualitas yang tertinggi. Strength, kualitas produk unggul. Produk skincare Mimo Skin dikenal memiliki kualitas yang tinggi, dan ini menjadi keunggulan bersaing. Reputasi merek, Mimoskin telah membangun reputasi yang baik dalam industri perawatan kulit. Inovasi produk, kemampuan untuk terus mengembangkan produk baru berdasarkan tren dan kebutuhan konsumen, dan juga harga yang terjangkau. Trends, yang pertama, regulasi yang berubah dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran produk skincare. Yang kedua, persaingan dengan merek-merek besar dan kuat di industri perawatan kulit. Tren dan selera konsumen dapat berubah dengan cepat, mempengaruhi permintaan produk. Yang terakhir, ketidakcocokan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Weakness, kemungkinan biaya produksi yang tinggi bisa mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, jika tim pemasaran digital terbatas, mungkin sulit untuk mencapai potensi penuh dalam pemasaran online.
Ketiga, industri skincare sangat kompetitif, sehingga menjadi tantangan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang terakhir, produk skincare. Produk dapat tidak terjangkau bagi segmen pasar tertentu. Yang terakhir ada opportunities. Industri perawatan kulit terus berkembang, memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis. Pemasaran digital dapat mencapai audiens yang lebih luas dan efisien. Kemitraan dengan influencer atau selebriti skincare dapat membantu memperluas jangkauan merek dan meningkatkan daya beli konsumen. Yang ketiga, perkembangan fintech yang semakin maju dapat mempromosikan produk dimanapun. Dan terakhir, selera pasar saat ini. Dunia kecantikan skincare sedang menjadi tren di masyarakat. Menjadi peluang yang tepat untuk mengembangkan bisnis. Ya, untuk promosi yaitu menggunakan strategi pemasaran yang sesuai, termasuk iklan digital, kampanye media sosial, dan promosi offline seperti spanduk ataupun brosur. Bekerja sama dengan influencer atau tokoh terkenal dalam industri kecantikan untuk meningkatkan visibilitas merek. Memberikan insentif kepada pelanggan setia melalui program keanggotaan atau kartu loyalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi pasar. Jadi masyarakat atau konsumen cenderung menyukai produk yang kemasannya menarik. Setelah itu mereka akan melihat produk tersebut mengandung bahan alami dan aman serta efektif untuk menyembuhkan jerawat atau masalah-masalah kulit lainnya. Dan untuk harga, mereka menerima harga itu apabila sedikit mahal asalkan produk tersebut benar, efektif, dan cocok untuk mereka. Jadi untuk produk itu mereka akan memilih antara produk internasional atau produk lokal. Mereka cenderung ke arah lokal karena mendukung produk buatan negara kita sendiri. Terima kasih.